Hadirin yang saya hormati, kepada Bapak Hadi Wahyono selaku dosen pengampu mata kuliah Kebijakan Publik, serta teman-teman yang saya kasih. Marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan sehingga pada siang yang setelah ini saya dapat menyampaikan sebuah pidato dengan judul penyalahgunaan KIP kuliah. Hadirin yang berbahagia, KIPK atau Kartu Indonesia Pintar Kuliah merupakan salah satu bentuk upaya pemerintah untuk meringankan biaya pendidikan bagi mahasiswa maupun mahasiswa selama menempuh masa studinya dalam maksimal 8 semester. Terdapat pula KIP yang ditujukan kepada anak-anak mulai dari jenjang SD sampai SMA yang dikhususkan kepada kalangan masyarakat yang kurang mampu sama sedikit dengan bantuan pakai KIP. Bantuan ini dirasa sangat membantu karena memudahkan anak-anak untuk dapat bersekolah dalam menuntut ilmu yang dapat dijadikan sebagai bekal saat masuk di dunia kerja nantinya. Namun terdapat banyak penerima KIPK yang salah sasaran dan justru dana bantuan tersebut malah digunakan untuk kebutuhan lain pada pendidikan. Dengan adanya penyalahgunaan bantuan tersebut sangatlah disayangkan karena banyak di luar sana anak-anak yang mengalami kesulitan untuk menempuh pendidikan bahkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Berbagai macam keluhan pun telah disuarakan oleh berbagai kalangan, khususnya masyarakat yang kurang mampu. Karena bantuan KIP kuliah harusnya diberikan kepada yang benar-benar membutuhkan. Bahkan banyak penerima bantuan dana tersebut yang memasukkan identitas untuk mendapatkan keringanan dalam bidang keuangan. Hadirin yang berbahagia, permasalahan penerima KIP kuliah yang salah sasaran ini muncul karena disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya seperti kurangnya perhatian orang tua terhadap kebutuhan anak, kurangnya kesadaran orang tua akan pentingnya pendidikan anak, faktor pendidikan orang tua yang rendah, faktor ekonomi orang tua yang lemah, perilaku konsumsi orang tua, kurangnya edukasi dari pemerintah tentang tujuan dan sasaran dana bantuan yang diberikan, kemudian terdapat pula manajemen keuangan yang buruk. Bahkan beberapa bulan yang lalu terdapat kasus yang membuat gerah masyarakat, terkhusus para mahasiswa yang kurang mampu. Di saat mereka berusaha payah untuk memenuhi kebutuhan studi dan kesusahan dalam membayar UKT, para mahasiswa yang sebenarnya tergolong kurang mampu malah memanfaatkannya untuk kebutuhan lain. Permasalahan tersebut yaitu perilaku konsumtif penerima KIP kuliah yang menggunakan dana bantuan yang membeli produk tersebut yaitu perilaku konsumtif penerima KIP kuliah yang menggunakan data bantuan dengan membeli produk elektronik mahal atau pergi menonton konser. Akibat dari masalah ini membuat banyak kalangan yang kecewa dan mendesak untuk menghapuskan program KIP kuliah. Dan namun terdapat pula masyarakat yang mendorong agar sistem seleksi penerima dana bantuan tersebut untuk diperbaiki kembali. Mengingat bahwa program ini sangat membantu bagi para mahasiswa maupun mahasiswi yang kurang mampu. Begini yang bisa Pak Budi. Adapun solusi untuk menangani permasalahan pembelajaran KIP yang salah sasaran yaitu pemerintah dapat lebih memperhatikan kondisi yang sebenarnya terjadi dalam masyarakat. Dengan melakukan kegiatan pemerataan pendidikan dapat dijadikan sebagai tolak ukur kemajuan suatu wilayah dengan perbaikan dan penataan pendidikan yang bisa secara terus-menerus seiring perkembangan zaman. Pemerataan pendidikan ditandai dengan adanya dukungan dari pemerintah dalam memantau dan mengevaluasi pelaksanaan pendidikan sebagai upaya meningkatkan mutu pendidikan. Pemerataan pendidikan merupakan cakupan dari berbagai wilayah di mana pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk menetapkan kebijakan yang disesuaikan dengan kebutuhan daerah tersebut demi mencapai tujuan. Dengan demikian, untuk mencapai pemerataan pendidikan, maka dibutuhkan koordinasi yang baik antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Oleh karena itu, para pemimpin bangsa perlu memikirkan dengan matang kebijakan-kebijakan yang sasarannya adalah untuk merealisasikan pemerataan pendidikan.
pendidikan dapat diartikan sebagai pemerataan kesempatan, dapat diartikan sebagai pemerataan kesempatan untuk memperoleh pendidikan karena selama menjadi masalah yang mendapat perhatian, terutama di negara yang sedang berkembang. Hal ini tidak terlepas dari semakin tingginya kesadaran bahwa pendidikan mempunyai peran penting dalam mengembangkan bangsa. Seiring juga dengan berbagai demokratisasi, pendidikan dengan sebenarnya pendidikan untuk semua. Pemerataan pendidikan mencakup dua aspek penting, yaitu persamaan dan ekuitas. Persamaan mengandung arti persamaan kesempatan untuk memperoleh pendidikan, sedangkan ekuitas bermakna keadilan dalam memperoleh kesempatan pendidikan yang sama di antara berbagai kelompok dalam masyarakat. Akses terhadap pendidikan yang merata bagi semua penduduk usia sekolah maupun pada jenjang perkuliahan telah memperoleh kesempatan pendidikan. Sementara itu, akses terhadap pendidikan dapat dikatakan adil jika antara kelompok bisa menikmati pendidikan secara sama. Menurut Coleman, mengemukakan secara profesional konsep pemerataan yakni pemerataan aktif dan pemerataan pasif. Pemerataan pasif adalah pemerataan yang lebih menekankan pada kesamaan memperoleh kesempatan untuk menetap di sekolah maupun pada jenjang perkuliahan. Sedangkan pemerataan aktif bermakna kesamaan dalam kesempatan kepada murid terdapat agar memperoleh hasil belajar setidaknya menurut Mujahidin pada 2016. Dalam pemahaman seperti ini, pemerataan pendidikan punya makna yang luas, tidak hanya bersamaan dan memperoleh kesempatan pendidikan, tetapi juga seluruh bagi mahasiswa maupun mahasiswi harus dilakukan sama dengan memperoleh pendidikan dan mengembangkan potensi yang dimilikinya untuk dapat terwujud secara optimal. Karena itu, solusi yang ditawarkan untuk mengatasi kendala tersebut adalah pengawasan yang menurun pada implementasi KIP kuliah melalui pendiskusian KIP di sekolah maupun kampus dari berbagai jenjang. Pemerintah daerah maupun pihak kampus harus terus-menerus turut andil mengevaluasi pelaksanaan KIP kuliah. Serta masyarakat juga harus terlibat aktif dalam meningkatkan angka partisipasi pendidikan yang menghasilkan terwujudnya pemerataan pendidikan di berbagai daerah. Pemerataan ini dilakukan dengan tujuan agar mahasiswi yang kurang mampu mendapatkan kesempatan untuk memperoleh pendidikan dan mendapatkan keadilan dalam memperoleh kesempatan pendidikan. Namun dengan adanya program bantuan ini, para mahasiswa dan mahasiswi yang menerima bantuan akan dapat menggunakannya dengan lebih bertanggung jawab. Hadirin yang saya hormati, pendidikan merupakan hal yang sangat penting bagi kemajuan bangsa dan negara. Dengan adanya bantuan dana pendidikan tersebut dapat meringankan masyarakat, terutama khususnya kalangan yang kurang mampu, sehingga pemberian bantuan dana KIP kuliah harusnya ditinjau dan dievaluasi kembali oleh pemerintah, agar nantinya program bantuan ini dapat menjadikan pendidikan anak bangsa lebih baik dan dapat menjadikan Indonesia menjadi negara yang maju dan dapat menjadikan Indonesia menjadi negara yang maju dalam berbagai bidang. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan terdapat salah kata yang berucap dan kurang berkenan di hati para hadirin. Dan saya ucapkan